Shalom Youth Impact GSJA Pekalongan. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah. Walaupun kita ibadahnya online, tapi kita tetap memuliakan nama Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku.
surga. Kami percaya Tuhan apa yang Engkau katakan pada sore hari ini. Firman-Mu itu Bapa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, mudah-mudahan Tuhan di tempat ini, baik dimanapun Tuhan, mungkin kami ada di rumah, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkata Bapa, jika Engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan Engkau. Di mana Engkau mencari aku, maka Engkau akan menemukan aku. Bapa, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, mungkin saat ini kami melihat ibadah di rumah Tuhan, kami percaya, di mana kami datang berseru berdoa, mengundang Engkau Tuhan di dalam rumah kami, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu selalu ada pada kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk kaum muda-mudi di tempat ini Bapa, yang ada di rumah juga Tuhan. Apabila saat ini Bapa, kami hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, di dalam intimidasi setan yang mencoba-coba masuk dalam pikiran kami, perasaan kami, pada malam hari ini kami bersama-sama, kami mau sepakat Tuhan, kami mau hardik itu Tuhan, kami mau tolak, kami mau perintahkan itu keluar dalam hidup kami, tinggalkan hidup kami, karena kami adalah baiknya Tuhan, kami adalah baiknya Roh Kudus. Dan Tuhan, bila Engkau tinggal di dalam hidup kami Bapa, mungkin kami saat ini Bapa tidak bisa kami datang ke gereja, tetapi kami melihat lewat live streaming ini Tuhan, lewat YouTube. Tapi kami percaya gereja yang sesungguhnya ada di dalam hati kami, gereja yang sesungguhnya adalah di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Engkau bersama kami selalu, karena Engkau Allah yang setia bagi kami, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang tidak pernah terbatas ruang dan waktu, tetapi Engkau Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Tuhan, pada sore hari dimanapun kami berada, apapun yang kami sedang rasakan Tuhan, mungkin kami merasa galau, tapi kami merasa stres, mungkin kami merasakan depresi. Tuhan, kami mau katakan malam hari ini, kami mau memperkatakannya bersama-sama, kami mau sepakat dengan Engkau Tuhan, kami mau deklarasikan, hei setan stop diam, kami kata didudukan dalam nama Yesus. Setiap roh jahat, setiap kuasa-kuasa kekelaman yang menyiksa hidup kami, yang mengikat hidup kami, yang membuat kami terkurung selama ini dan sampai hari ini, kami perintahkan, lepaskan kami. Masa yang kami katakan menyatukan dalam nama Yesus. Kami tidak hidup dalam stres, kami tidak hidup lagi dalam depresi, tapi kami hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Kami melayani, kami mengalami kebebasan, kami mengalami kelepasan daripada Engkau, karena Engkau yang membebaskan kami Tuhan. Darah Tuhan mentahirkan kami, darah Yesus menguduskan kami, menyucikan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan, teman-teman semuanya mudah-mudahan yang ada, jika Engkau ada sakit, tumpang tangan di mana Engkau letakkan yang sakit, tangan kananmu Engkau letakkan di mana tempat yang sakit. Kami mau Tuhan saat ini, kami mau deklarasikan iman kami Tuhan. Hei sakit penyakit, kuasa sakit penyakit, kami tolak, kami hapuskan, kau keluar dalam nama Yesus. Semua virus penyakit yang mematikan dalam tubuh kami, banyak kuasanya. Dan jika penyakit ini dalam kuasa kegelapan, aku perintahkan engkau setan, lepaskan, keluar, tinggalkan hidup kami. Kami berkatakan Tuhan, oleh biru-biru Yesus, oleh darah Yesus,
dilepaskan. Pada saat ini kami mengalami kebebasan. Pada saat ini kami mengalami kesembuhan. Pada saat ini juga Tuhan, di mana kami berada saat ini, kami mengalami kemenangan. Bapa, berkati selalu hidup kami. Berkat Tuhan selalu turun atas kami Tuhan. Berkat kesehatan jasmani Engkau limpah-limpahkan. Berkat rohani Engkau limpahkan atas kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami siap Bapa. Kami mau hidup taat. Kami mau hidup tunduk kepada firman-Mu, kebenaran-Mu saja Tuhan. Kami tidak akan mengkompromikan lagi dengan apapun Tuhan dalam hidup ini. Tapi kami mau hidup oleh firman-Mu. Karena kami percaya sekarang yang kami hidup ini juga karena kebenaran-Mu. Anak firman-Mu yang ada pada kami Bapa. Ada di mana Tuhan ada roh Allah. Di situ ada kemerdekaan. Kami percaya Tuhan. Firman Tuhan berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu memimpin atas hidup kami Bapa. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Youth Impact yang diberkati Tuhan Yesus. Juga saya menyapa teman-teman adik-adik remaja yang disayangi Tuhan Yesus. Apa kabar kita semuanya? Mungkin juga saya sapa shalom buat teman-teman yang mungkin bekerja di luar kota atau kuliah. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Kita mengalami kemuliaan, kebaikan Tuhan. Haleluya. Walaupun kita tidak bisa secara langsung ibadah bersama-sama, tetapi saya percaya hari-hari ini Yesus hadir di hidupmu. Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu. Yesus hadir menemani dan menguatkan kita semuanya. Yesus hadir dan memberikan satu pengharapan yang kuat bagi kita semuanya. Yesus hadir dan memberikan ketenangan di dalam batin kita. Yesus hadir untuk menjaga setiap kita. Sebab kita punya Yesus yang maha hadir. Haleluya. Ayat-ayat yang sering kita bawa dalam doa-doa kita, dalam doa-doa bersama, kita sering berkata, kami percaya saat 2-3 orang berkumpul dalam namaku, memanggil nama Tuhan, maka dibilang Tuhan hadir di sana. Tapi teman-teman, saya ingin berikan satu perenungan saya yang sederhana, bahwa bukan saja pada saat 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Saya percaya saat tidak ada orang sekalipun, Tuhan tetap hadir. Sebab kita punya Tuhan yang maha hadir. Tuhan kita Tuhan yang maha hadir. Itu sebabnya saya mendorong bagi kita semuanya, sekalipun kita seorang diri saja di rumah atau di kos atau dimanapun kita berada, di kamar mungkin kita seorang diri, saya mendorong teman-teman tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan, lalu tetaplah menghormati hadirat Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang maha hadir. Dia hadir di mana saja kita berada. Dan saya ingin katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan, jangan takut, jangan bimbang, sebab Dia sungguh-sungguh ada bersamamu. Dia sungguh-sungguh ada menemani engkau. Saudara-saudara, teman-teman yang diberkati Tuhan, kita baru saja melewati rangkaian Paskah. Bahkan sebenarnya kita masih ada dalam rangkaian Paskah. Paskah berarti kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Paskah juga berarti adalah kemenangan dan sukacita bagi kita semuanya. Mengapa? Alkitab mencatat selama Yesus hidup di bumi ini, Yesus juga mengalami penderitaan-penderitaan, kesengsaraan-kesengsaraan, kesedihan-kesedihan yang dialami sebagaimana manusia umum, secara umum mengalaminya. Betul kan? Yesus juga mengalami yang namanya dikucilkan, Yesus mengalami yang namanya dikhianati, Yesus mengalami yang namanya kelaparan dan lain sebagainya, kehausan, seperti yang kita alami. Cuma dicatat Yesus tidak berbuat dosa. Dan puncaknya adalah Yesus mengalami kesengsaraan yang membawa Yesus kepada penderitaan. Teman-teman, saya ingin membawakan satu berita ini bagi kita semuanya, bahwa kematian adalah sesuatu yang paling menakutkan di sepanjang hidup manusia. Kematian adalah sesuatu kehidupan, fase hidup yang paling menakutkan yang pernah dialami oleh manusia. Bayangkan saja orang tua kita bekerja, melakukan jerih lelah mereka berjuang demi memperjuangkan kehidupan. Orang melakukan apa saja demi namanya satu kehidupan, supaya kita tidak mati. Bahwa kehidupan itu sangat penting sekali.
mempertahankan hidup, berjuang untuk hidup supaya tidak mati. Orang-orang yang divonis mati di dalam penjara, mereka memberikan kesaksian bahwa sebelum mereka mendekati kematian, itu adalah hari-hari, itulah detik-detik yang paling menakutkan yang dialami oleh manusia. Itu sebabnya menjelang mereka akan segera dieksekusi mati, biasanya orang-orang ini membutuhkan bimbingan rohaniawan untuk mendampingi mereka, karena memang betul mereka memberikan kesaksian kematian itu sesuatu yang paling menakutkan. Dan kita bersyukur punya Yesus yang dahsyat, Yesus yang kita ikuti, Yesus yang kita percayai. Betul, Yesus mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia mengalahkan kematian, Dia mengalahkan kesengsaraan, Dia mengalahkan kengerian itu. Dia telah bangkit. Dan saya percaya Yesus yang sudah bangkit itu, Dia datang di dalam hidup kita. Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita ketenangan, Dia menolong kita untuk kita mampu melewati persoalan-persoalan yang merintangi kehidupan kita. Kebangkitan Yesus berarti kemenangan bagi kita semuanya. Haleluya. Saya rindu membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita semuanya yang akan kita renungkan dari Yohanes 20 ayat 19 dan sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kalau Alkitab ada dalam jangkauan teman-teman, boleh baca bersama-sama dengan kita. Sama-sama kita menyimak dan diberkati bersama-sama oleh kebenaran ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita baca 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini berada dalam satu konteks yang mengisahkan ketika para murid Yesus sedang ada dalam ketakutan. Karena guru mereka, yaitu Yesus yang dianggap orang Yahudi sebagai penghujat Allah dalam tanda kutip, telah ditangkap, telah berhasil mereka tangkap dan mereka bunuh. Kini murid-murid sedang was-was. Apakah mereka sedang menunggu giliran, mereka sedang ketakutan bahwa kalau mereka juga akan ditangkap dan mengalami kesengsaraan seperti apa yang dialami oleh guru mereka, yaitu Yesus. Itu sebabnya mereka berada dalam satu rumah, mereka mengunci pintu, mereka diam, mereka dalam ketakutan. Dalam istilah modern yang sedang kita ketahui sekarang, mereka sedang melakukan lockdown buat diri mereka sendiri, karena mereka juga sedang ketakutan. Hari-hari ini bangsa kita sedang dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Sama seperti para murid, mereka takut, mereka mengurung diri di rumah. Tetapi ini berita yang ingin saya sampaikan. Ketika para murid, ketika para orang percaya ketakutan mengurung diri di rumah, justru Yesus yang sudah bangkit itu, Dia datang kepada mereka. Dia mulai menembus batas pintu-pintu yang bisa diciptakan oleh para orang murid, para orang percaya, dan berkata kepada mereka, "Jangan takut, damai sejahtera bagi kamu semuanya." Itu adalah kabar yang luar biasa bagi kita semuanya. Hari-hari ini dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam pertanyaan-pertanyaan hidup kita, saya percaya Yesus hadir di hidupmu. Saya percaya Yesus hadir dan berkata, "Jangan takut." Saya percaya Yesus hadir dan berkata, "Tidak perlu bimbang, damai sejahtera Ku berikan bagi kamu semuanya." Haleluya. Teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus, damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidaklah sama seperti damai sejahtera yang diberikan dunia ini. Bagi dunia ini, damai sejahtera ada pada mereka ketika uang mereka banyak,
ketika tabungan mereka masih banyak, ketika hubungan mereka baik-baik saja, ketika hubungan relasi dengan sesama, dengan pacar, dengan orang tua, dengan siapa aja, dengan sedang dalam keadaan baik, mereka bilang itu damai sejahtera. Ketika makan minum tersedia di rumah, mereka bilang itu adalah keadaan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan, pegang ini baik-baik, damai sejahtera yang dari Tuhan kita akan rasakan bahkan sekalipun engkau ada dalam tekanan, sekalipun engkau ada di tengah badai, sekalipun kalau engkau terima damai sejahtera daripada Tuhan, di dalam badai sekalipun engkau tidak perlu takut. Itulah damai sejahtera yang sesungguhnya daripada Tuhan Yesus. Teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus, ada pertanyaan yang akhir-akhir ini sering diajukan kepada kita para hamba-hamba Tuhan, kepada rohaniawan-rohaniawan. Yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan anak-anaknya menderita? Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Dia mengasihi umatnya, kenapa Ia membiarkan umatnya ikut terdampak virus ini, mengalami krisis ekonomi, usaha mereka hancur dan sebagainya? Pertanyaan ini tentu saja tidak mudah begitu saja dijawab. Saya pun tidak boleh tidak dengan santai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi ini yang ingin saya katakan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berjanji. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kalau kita ikut Dia baik-baik, kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, kita deklarasi meluap-luap, kita bayar perpuluhan. Yesus pun tidak pernah berjanji hidup kita akan mulus-mulus saja seperti jalan tol yang kini sedang sepi. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita ikut Dia dengan baik-baik, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita akan terbebas dari semua tantangan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Kalau kita lihat orang-orang kudus di dalam Alkitab, Stefanus contohnya, dikatakan Stefanus adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi apa yang terjadi? Stefanus hidup menderita, dia dilempari dengan batu, dia hidup mengalami penderitaan. Kalau kita melihat Rasul Paulus yang menulis sebagian besar dari Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga mengalami berbagai-bagai macam penderitaan. Dan siapa lagi mau kita bilang? Yesus anak Allah yang kudus, Yesus anak Allah yang kepadanya Allah berkenan. Yesus pun tidak luput dari yang namanya penderitaan itu. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita percaya kepada Yesus. Itulah yang kita pegang, yang kita peringati, yang menjadi kemenangan kita. Inilah satu kebahagiaan, kebanggaan kita bahwa Yesus yang sudah bangkit itu, Dia datang kepada kita. Saat kita mengalami kesepian, saat kita mengalami ketakutan, saat kita mengalami kebimbangan dalam hidup, apapun itu alasannya, mungkin tidak sampai yang namanya kesengsaraan, penderitaan seperti yang dialami Yesus. Saya percaya saat itu Yesus datang kepadamu dan berkata, engkau tidak berjalan sendirian, engkau tidak bergumul sendiri. Ada Yesus yang menguatkan, ada Yesus yang menemani kita. Haleluya. Yesus menguatkan, Dia hadir dalam hidup kita, Dia menyertai, Dia tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Itulah berita yang saya ingin sampaikan bagi kita. Lewat kebenaran ini saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, bahwa sekali lagi kita perlu membuka hati kita kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sungguh-sungguh dalam hati kita. Sekali lagi saya katakan, kita perlu sekali lagi membuka hati kita kepada Yesus dan menerima Dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Buka hatimu baik-baik. Kalau engkau mengalami kekosongan di dalam hidupmu, bukan salah Tuhan, bukan Tuhan yang tidak hadir, tetapi sesungguhnya kita yang belum membuka hati kita dan menerima pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah yang memberikan ketenangan dan sejahtera, kekuatan itu. Bukan saja Yesus hadir dalam hidup kita, bukan saja Yesus hadir menemani, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, tetapi ada satu ayat, satu bagian yang luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu bahwa dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus bukan saja hadir dan menemani kita, tetapi Ia juga mengajarkan,
terimalah Roh Kudus. Apa yang dimaksud? Bahwa Yesus hadir bukan saja membuat kita tenang, tapi Yesus juga rindu memakai kita menjadi saksinya. Yesus rindu memakai kita dengan memberikan Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi Allah yang hidup, menjadi saksi kebesarannya, menjadi saksi kemuliaannya, menjadi saksi kebangkitannya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, sekalipun engkau di rumah, lewat kebenaran ini juga saya ingin sampaikan bahwa Tuhan rindu memakai kita semua menjadi saksi. Saksikan kepada dunia bahwa mereka tidak perlu takut, sebab ada Yesus yang sudah mengalahkan ketakutan. Saksikan kepada dunia bahwa engkau tidak perlu khawatir, bimbang dan sebagainya, karena Yesus sudah hadir dalam hidup kita. Kenapa? Karena Yesus menghembusi nafas, menghembuskan Roh Kudus bagi kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber kebenaran kita. Kiranya kebenaran ini memberkati teman-teman semuanya. Saya sekali lagi mendorong teman-teman tetap buka hatimu sekali lagi dan terima Tuhan di dalam hidupmu. Terima karyanya, karya Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan berkati kita semua. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran yang Engkau sampaikan pada hari ini. Biarlah kebenaran-Mu adalah kebenaran yang menguatkan kami, memberkati kami, memberikan kami satu keyakinan bahwa kami tidak berjalan sendiri, memberikan kami satu keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, dan memberikan kami satu keyakinan bahwa Engkau memberikan Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan, sumber energi kami, untuk kami berani bersaksi kepada orang lain bahwa mereka, orang lain pun tidak hidup sendiri, tidak bergumul sendiri. Ada Yesus yang sudah bangkit yang juga menguatkan mereka. Terima kasih Roh Kudus, kami buka hati kami, berkaryalah Tuhan di dalam hidup kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.